Jadi penerbitan nomor induk P3K calon PNS maupun juga P3K di sini diterima oleh PPK paling lama 25 hari kerja. Oke sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang telah melakukan penyelesaian yaitu pengisian DRH P3K, contoh untuk yang sudah mengakhiri proses pengisian DRH P3K teknis dan kesehatan adalah seperti ini. Sementara untuk P3K guru adalah tampilan seperti ini, yaitu bedanya itu P3K tahun 2024 dan juga P3K guru tahun 2024. Dan juga untuk guru di sini ada nilainya teman-teman. Nah, tentunya setelah di sini kita mengakhiri proses pengisian DRH, di bagian resume kita itu tampilannya berubah seperti ini ya, yaitu ada tombol lihat dan juga ada tombol unggah ulang. Nah, pada video ini kita akan menyajikan update informasi terbaru, yaitu terdapat 6 langkah selanjutnya setelah akhiri proses pengisian DRH P3K. Nah, tentunya teman-teman di sini wajib tahu ya, yaitu tahapan wajib diketahui sampai menerima SK dan juga gaji. Nah, bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, tentunya teman-teman setelah melakukan pengisian DRH NI P3K, maka langkah berikutnya di sini kita akhiri proses pengisian DRH. Nah, pada saat kita mengakhiri proses pengisian DRH, di sini ada muncul peringatan setelah pengisian DRH diakhiri dan juga diproses, Anda tidak bisa yaitu mengubah data terkait tentang DRH ya, baik itu data perorangan, pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian setelah kalian memastikan di sini sudah benar seluruh data dan juga berkas yang diunggah, maka kita klik iya. Nah, nanti akan terjadi yaitu perubahan ya, yaitu di akun SSCSN kita, yaitu selamat Anda lulus seleksi P3K guru tahun 2024. Terima kasih telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Nah, selanjutnya setelah teman-teman klik di sini di bagian daftar riwayat hidup, maka memang benar di sini sudah tidak bisa untuk kita itu melakukan pengubahan data-datanya ya. Dan ketika kita masuk di DRH, maka berikutnya akan berubah tampilannya, yaitu seperti ini, yaitu daftar riwayat hidup. Kemudian di sini muncul hanya ada tombol cetak DRH perorangan, kemudian DRH riwayat, kemudian juga tombol lihat berkas, kemudian juga tombol unggah ulang berkas. Nah, tentunya tahapan ini itulah merupakan tahapan yang ke-17 ya. Ini sebagai contoh untuk teman-teman yang lulus seleksi P3K tahap 1, yaitu pengisian DRH. Ini adalah waktunya tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Nah, jadi teman-teman nanti pastikan jangan sampai telat ya. Nanti untuk batas akhir pengiriman daftar riwayat hidup dan juga pemberkasan itu tanggal 31 Januari 2025 teman-teman. Nah, langkah berikutnya setelah kita melakukan pengisian DRH NI P3K, nanti batas akhirnya 31 Januari 2025, nanti akan dilakukan yaitu usul penetapan nomor induk P3K yang nanti berlangsung tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 Februari tahun 2025. Nah, kira-kira tahapan-tahapan yang terjadi pada saat selesai pengisian DRH, kemudian pada saat usul penetapan NIP3K itu seperti apa, dan kita sebagai peserta yang lulus seleksi apa yang harus kita lakukan? Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini tahapan ke-18 atau yang terakhir ya untuk pengangkatan P3K itulah dilakukan usul penetapan nomor induk P3K. Ini langkah terakhir dari proses seleksi P3K 2024. Tentunya nanti di tahap 2 pun juga nggak berbeda ya. Nah, usul penetapan NIP3K kurun waktu tanggal 1 sampai dengan 28 Februari 2025. Nah, jadi tahapan pertama ini kan kita sudah melakukan pengisian DRH nih. Kita sudah selesai melakukan pengisian DRH yang nanti batas akhirnya tanggal 31 Januari 2025. Maka langkah berikutnya di sini nanti akan dilakukan usul penetapan NIP3K dari instansi teman-teman. Nah, tentunya setelah teman-teman di sini mengakhiri proses pengisian DRH atau kita resume ya dari pemberkasan kita, maka berkas-berkas yang kita isikan nanti terlebih dahulu akan dilakukan verifikasi oleh instansi. Nah, diverifikasi oleh instansi apakah sudah sesuai dengan ketentuan ataukah belum. Tentunya teman-teman ketika melakukan pemberkasan di sini harus mengacu dari informasi dan juga petunjuk yang diberikan dari instansi masing-masing ya. Dan tentunya kalian juga sudah bergabung di grup WhatsApp maupun juga Telegram yang sudah di provide ya, disediakan oleh instansinya.
Nah, setelah dilakukan verifikasi dipastikan sudah benar, maka tahapan usul penetapan NIP3K ini nanti akan dilakukan, yaitu kalau misalkan menurut jadwal tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 itu usul NIP3K ke Kanrek BKN masing-masing. Yang mengusulkan siapa? Yaitu tentunya instansi setelah melakukan verifikasi ulang dari pemberkasan kita. Jika udah benar, nanti akan diusulkan ke Kanrek BKN masing-masing, teman-teman. Nah, selanjutnya dari BKN ya, yaitu setelah dilakukan pengusulan NIP3K, setidaknya di sini nanti biasanya itu memerlukan waktu sekitar 25 hari ya. Nah, setelah dilakukan verifikasi ulang di Kanrek BKN nanti memerlukan waktu sekitar 25 hari. Nanti NIP3K ini akan diterima oleh Pemda, yaitu dalam bentuk pertek ya, atau pertimbangan teknis BKN. Kalau misalkan kita mengacu pada Permen Pan RB terbaru di tahun 2024, yaitu tentang pengangkatan P3K, yaitu penerbitan nomor induk P3K pasal 58 ya. Ini juga sama ya, yaitu di sini paling lama maksimal itu adalah 25 hari. Jadi penerbitan nomor induk P3K calon PNS maupun juga P3K di sini diterima oleh PPK paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Jadi kalau misalkan di sini katakanlah di tanggal 1 ya, di tanggal 1 Februari ini sudah dilakukan usul penetapan NIP3K dari instansi ke BKN, berikutnya nanti maksimal tanggal 25 hari, yaitu di sini tanggal 28 Februari ya, tanggal 25 Februari, maka nanti NIP3K ini akan diterima oleh Pemda. Nah ini, nah setelah dilakukan yaitu penerimaan, dan nanti di sini ketika teman-teman progres dalam waktu 25 hari ini, biasanya itu dari BKN akan menyampaikan yaitu link ya untuk memantau yaitu penetapan NIP3K. Nah di sini nanti akan disajikan dari Kanrek BKN masing-masing ya. Nah dari instansi BKN pusat pun juga nanti akan mengupdate-nya, teman-teman. Katakanlah di sini contoh untuk di tahun sebelumnya ya. Jadi di sini nanti misalkan saja untuk yang lulus ya, pemerintah DIY misalkan. Nah, yang lulus adalah 121. Kemudian yang isi DRH ini 121 usul masuk. Nah, jadi sejak usul masuk ini adalah 121. Yang sudah ada NIP3K-nya ini adalah 121. Kemudian di sini ada yang sudah cetak SK 121. Nah, ketika di sini di bagian cetak SK sudah sama persis ya jumlahnya dengan usul penetapan usul dari instansi dan juga yang sudah isi DRH, dipastikan di sini nanti tinggal menunggu waktu untuk SK P3K itu sudah akan diterimakan, teman-teman. Nah, ini jadi contohnya nanti seperti ini akan mendapatkan link untuk kita bisa memantau ya progres penetapan NIP3K kita. Nah, selanjutnya setelah NIP3K ini diterima oleh Pemda, langkah berikutnya biasanya teman-teman nanti peserta yang lulus seleksi P3K itu akan dipanggil oleh masing-masing instansi ya. Biasanya itulah dari BKPSDM ya. Dipanggil untuk apa? Yaitu untuk menandatangani perjanjian kerja. Nah, P3K itu kan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja antara individu yang diangkat P3K dengan PPK kan, atau pejabat bidang kepegawaian. Nah, setelah nanti tanda tangan perjanjian kerja, biasanya teman-teman nanti diminta untuk membawa 2 atau 3 materai ya. Nah, berikutnya nanti teman-teman akan menerima SK P3K ya. Nah, setelah dapat SK P3K, nanti kita bertugas di mana kita itu ditempatkan. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan mendapatkan SPMT ya. Nah, kalau misalkan SPMT, SK P3K itu terkadang ada yang bersamaan, terkadang ada juga yang di sini nanti nggak bersamaan ya. Jadi tergantung kebijakan di instansi masing-masing. Nah, setidaknya di sini ada 6 hal ya yang teman-teman harus perhatikan setelah mengakhiri proses pengisian DRH. Yang pertama, pantau terus ya penetapan NIP3K nanti di link biasanya Kanrek BKN daerah juga menyampaikan, termasuk juga di BKN pusat juga akan menyampaikan. Nah, kemudian yang kedua nanti teman-teman tanda tangan kontrak kerja dengan PPK ya, persiapan di sini. Setelah itu nanti kalian menerima SK P3K, kemudian menerima SPMT, kemudian melaksanakan tugas sebagai P3K. Setelah itu nanti teman-teman pemberkasan gaji dan juga tunjangan P3K. Ini teman-teman. Jadi ada KP4 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada kalian yang telah lulus seleksi P3K 2024 ini. Boleh nih teman-teman yang lulus silahkan absen, tinggalkan di kolom komentar berasal dari daerah mana, lulus seleksi P3K apa, guru, teknis, ataukah kesehatan nih. Nanti kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.